Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan itu. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya dari PKPU sendiri, apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak? Ya, saya mengatakan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Saya tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan berita viral politik tanah air akhir-akhir ini yang menyita perhatian publik baik di layar kaca maupun di berbagai media sosial. Dan untuk kali ini saya akan mengangkat atau mereaksi beberapa buah video terkait dengan putusan krusial dari MA, ya, yang tentunya kita sudah tahu bahwa mengubah usia ya minimal untuk pencalonan di pilkada nanti, di pilgub ataupun di pilbub atau pilwalkot, yang dimana mengubah usia dari yang sebelumnya adalah 30 tahun. Tentu dengan keputusan MA ini banyak pihak menilai bahwa ini akan sekali lagi memberikan ruang kepada salah satu putra dari Presiden Jokowi untuk bisa maju dalam pilgub nanti. Dan tentu ini akan menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita saksikan video-videonya, di mana pernyataan pertama dari seorang Kaisang Pangarep terkait dengan putusan MA tersebut, dan juga apa reaksi dari para elit politik tanah air lainnya, baik yang pro maupun yang kontra. Mari kita saksikan video selengkap. Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan itu. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya dari PKPU sendiri, apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak? Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ya, dan kita kira itu saja. Ya, saya mengatakan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak? Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi, gitu. Tapi
dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada, ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret, maka kembali kepada undang-undang berusia 30 tahun sejak mendaftar atau sejak mencalonkan atau dicalonkan. Jadi kalau kita harus pakai logik, mencalonkan sama melantik sama nggak? Beda kan? Artinya sejak mencalonkan itu sudah bawa berkas dan diterima berkasnya. Oke? Bukan saat Kan dilantik. begitu. Artinya kita lihat ini sudah berusia 30 tahun atau tidak. Demikian juga dicalonkan kalau seandainya yang harus mengiringinya partai politik. Lihat 30 tahun enggak. Tapi kalau sejak dilantik itu tidak punya kepastian hukum. Kita nggak punya tanggal pelantikan itu kapan. Bagaimana kalau dia ternyata ketika dilantik belum 30 tahun? Misalnya presidennya nakal, dia lantik sehari sebelum 30 tahun misalnya. Kan menjadi ada ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya setuju kembali saja kepada undang-undang, abaikan saja putusan Mahkamah Agung tersebut karena undang-undang lebih tinggi. Karena putusan Mahkamah Agung itu judicial review terhadap PKPU. Nah, kalau mau ada kepastian hukum lagi, ya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kan Mahkamah Konstitusi apakah Anda percaya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan pangkal persoalannya Mahkamah Kakak dulu dari Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Adil. Jadi itu yang pendapat saya. Siap. Saya tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, Bukan syarat sebagai pelantikan. syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan, memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa, Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Ya nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Bang Dhani. begini ya, saya cuma mau bilang, udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Hai, saya kali ini akan bahas putusan Mahkamah Agung yang keluar 29 Mei 2024. Nomornya kalau mau dicari ya 23P_HUM_2024. Dan ini adalah sebuah putusan uji material terhadap peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang ada pasal 4 ayat 1 huruf D-nya mengatur bahwa usia calon gubernur dan calon wakil gubernur 30 tahun, kemudian calon bupati, calon wali kota, dan para wakilnya minimal 25 tahun, itu ditentukan sejak penetapan pasangan. Ini bunyi peraturan KPU-nya. Nah, memang untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ini diujinya ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung harusnya menguji terhadap undang-undang yang mengaturnya, karena memang sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dibentuk atas dasar atribusi ataupun delegasi. Ya, jadi mereka akan cek sebenarnya peraturan di atasnya bicara seperti apa sih. Nah, peraturan di atasnya teman-teman itu adalah undang-undang pilkada. Dia beberapa kali diubah, tapi yang diacu persis adalah yang undang-undang nomor 10 tahun 2016. Ada pasal 7 huruf E-nya, tapi tidak disebut umur itu sejak kapan. Sementara peraturan KPU karena memang harus sangat operasional harus menentukan kan sejak kapan. Apakah sejak pendaftaran calon misalnya, apakah sejak penetapan calon, atau yang lainnya. Itu yang saya maksud dengan sejak kapan. Mahkamah Agung mengabulkan ini.
Jadi sekarang bunyinya singkat kata ya, nanti teman-teman kalau tertarik download aja, kemudian nanti bisa dibaca dengan jelas ya. Ini saya memberikan summary-nya aja. KPU harus mengubah peraturan KPU itu terhitung sejak pelantikan. Saya sebagai orang hukum, saya akan kritik dulu dari tentu saja penalaran hukumnya. Jadi kalau kita baca betul pertimbangan hukumnya si hakim, memang sebuah putusan itu harus dinilai pertama-tama dari penalaran hukumnya atau legal reasoningnya yang akan ada dalam pertimbangan hukumnya. Pertama, dikatakan, silakan buka halaman 58 tuh. Mereka bilang, dalam sistem tata negara yang diatur di dalam UUD 45, peraturan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan badan dan alat kelengkapan negara termasuk para pejabat yang mendudukinya. Kritik saya adalah Mahkamah Agung itu secara konstitusional tugasnya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kalau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dengan mengacu di sini Mahkamah Agung mengacu pada apa yang seharusnya dipertimbangkan atau acuan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah keluar dari tugas konstitusional yang harusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, lagi pula biasanya ya kan, ini kita bicara logika hukum ya, yang termohon dalam hal ini KPU dan yang sedang dimohonkan kan untuk diuji tadi atau misalnya sudah diuji adalah peraturan KPU. Itu KPU memang tugasnya fokus pada pelaksanaan pemilu, sehingga dia memang punya kecenderungan selalu begini, bahkan untuk penetapan pasangan capres, cawapres, dan sebagainya, yang juga ada batasan umur. Makanya waktu itu pernah kita ributkan terkait dengan putusan 90 dari Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran bisa maju menjadi calon wakil presiden dan sekarang sudah menjadi wakil presiden terpilih. Itu KPU akan selalu memulai perhitungan dari saat pendaftaran ataupun penetapan pasangan calon. Jadi maksud saya tadi secara terminologi hukumnya penetapan pasangan calon, tapi dia akan mulai dari keseluruhan proses pendaftaran. Dia nggak akan menghitung memang pas pelantikan, karena kan ini KPU. Bahkan yang melantik nanti bukan KPU, yang melantik kalau untuk para kepala daerah itu adalah presiden. Ini adalah kritik utama saya untuk mempertimbangkan bahwa memang yang dipersoalkan di sini adalah proses pemilihannya. Di sini memang tentu saja sebuah peraturan KPU tidak berpikir jauh ke depan sampai proses pelantikan. Jadi tidak wajar penalaran hukumnya. Yang kedua adalah, silakan lihat halaman 59, dikatakan oleh Mahkamah Agung, membatasi sejak pendaftaran hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang 10 2016 dari sisi termohon. Ya tentu saja karena ini memang peraturan KPU selaku penyelenggara pemilihan dan tidak menggambarkan original intent Undang-Undang 10 2016 untuk mengakomodasi anak muda. Mereka menyimpulkan itu dari mana? Apakah hanya dengan meletakkan 30 dan 25 titik ya, tidak ada, memang tidak memberikan batasan Undang-Undang 10 2016 itu, maka ini bisa dibaca sebagai original intent untuk anak muda. Dan kritik logika berikutnya adalah kalau persoalannya di anak muda atau tidak muda, apakah dengan memberikan pembedaan antara sejak penetapan pasangan calon ke pelantikan, perbedaannya signifikan sehingga membuat seorang yang tadinya mungkin dikategorikan sebagai anak muda menjadi tidak anak muda lagi. Karena dalam kasus yang sekarang saja bedanya itu kurang lebih 3 bulan. Dalam pemilihan lain juga lazimnya begitu. Nah, jadi itu dua kritik terhadap penalaran hukumnya. Nah, kalau sekarang banyak sekali orang yang sudah mengaitkan ini semua dengan keinginan adik dari Gibran, Kaesang, yang memang baru akan berumur 30 pada, ini catatan saya dari media ya, 25 Desember 2024. Tentu alasan seperti itu tidak salah, karena satu, kita memang lazim untuk melihat pola yang sudah terjadi, dan pola oleh keluarga ini
kan sudah kelihatan waktu Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Paman Anwar Usman membuat pasal berubah persis polanya, cuma beda institusinya, satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Itu pola itu sudah dilakukan dan sukses. Jadi pola itu bisa jadi salah satu alasan kenapa tentu saja publik boleh menduga bahwa ini adalah sebuah modus operandi. Kemudian yang kedua juga pemohonnya. Walaupun yang kemarin itu di MK pemohonnya Almas Saki Biru yang putusan 90, tapi Partai Garuda waktu itu juga bersama PSI dan bersama Kepala Daerah Muda sebenarnya ikut mengajukan juga pasal yang sama, cuma ditolak. Kemudian yang ketiga tentu saja juga pemberitaan bahwa memang Kaisang ataupun anggota keluarga lainnya yang berusia muda memang tengah digadang-gadang oleh beberapa partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Itu, jadi jangan salahkan publik kalau mulai berpikir ada pola yang kelihatan di sini, karena memang itu yang sudah terjadi. Tapi saya nggak berhenti di dugaan pola dan lain sebagainya. Tadi juga saya sudah memberikan kritik saya terhadap penalaran hukum hakim Mahkamah Agung yang menurut saya tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya yang berbahagia, habis Mahkamah Kanda atau MK, terbitlah Mahkamah Adinda atau MA. Ini menarik karena hari ini kita mendapatkan berita bahwa Mahkamah Agung membuat putusan yang mengabulkan pemohon terkait dengan cara menghitung batas minimal usia pencalonan calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, yang oleh KPU ditetapkan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon, lalu ketentuan itu diubah karena dianggap bertentangan dengan undang-undang menurut MA menjadi sejak pelantikan dari pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Tentu saja ada perbedaan waktu yang sangat signifikan dari sejak penetapan pasangan calon ke pelantikan, karena selisihnya itu bisa sampai 6 bulan. Bagi saya, putusan Mahkamah Agung ini dapat saya kritik dari setidaknya 4 aspek. Pertama adalah Mahkamah Agung memutuskan bahwa menghitung batas minimal usia bagi calon kepala daerah itu sejak pelantikan menurut saya kurang tepat. Kenapa gitu? Sebab kalau dihitung dari sejak pelantikan, itu berarti tidak masuk dalam tahapan yang dikelola oleh KPU. Sebab KPU itu hanya mengelola pelaksanaan pilkada, bukan melantik ya, sejak pendaftaran atau dibukanya masa pendaftaran sampai nanti penetapan hasil pilkada. Adapun pelantikan itu ranah eksekutif, dalam hal ini adalah presiden yang akan menentukan jadwal kapan ya kepala daerah terpilih di dalam pelaksanaan pilkada itu akan dilantik oleh presiden. Nah, itu menurut saya kurang tepatnya. Jadi nggak mungkin KPU membuat semacam perhitungan terhadap batas minimal usia calon kepala daerah dari waktu yang mereka tidak kuasai, dari jadwal yang mereka tidak terlibat di dalamnya. Tentu saja yang mereka bisa atur itu adalah pada jadwal di mana mereka bisa terlibat. Oleh karena itulah KPU selama ini mengaturnya melalui penetapan, ya sejak penetapan ya pasangan calon yang dimaksud. Nah, yang kedua, jadwal pelantikan pasangan calon yang terpilih atau yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang itu tidak dapat dipastikan. Kenapa? Karena memang jadwal itu tidak berada di dalam ranah KPU. Dia berada di dalam ranah ya eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Jadi presidenlah yang akan menentukan nanti ya kapan jadwal pelantikan ya pasangan calon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang di dalam pilkada. Dan faktanya memang kalau kita berkaca pada hari ini, sampai sekarang misalnya kita belum menemukan
kapan jadwal presiden akan melantik hasil ya pilkada tahun 2024. Kecuali kita mendengar bahwa ada rancangan atau ancang-ancang ya hasil pilkada 2024 itu akan dilantik per Januari 2025. Tapi kapan tanggalnya, pada hari apa, belum ada kepastian. Nah, kalau sekarang sudah masuk tahapan pendaftaran, sementara ya jadwal pelantikan belum ketahuan, gimana menghitungnya? Gitu. Ini kan sudah mulai nih menuju ke proses pendaftaran ya. Sementara ya, pelantikannya belum ada belum jelas. jadwal pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kapan kira-kira akan dilantik hasil ya pilkada November 2024 yang akan datang. Nah, lebih menarik lagi karena kenyataannya di Indonesia untuk 2024 ini ya presidennya sudah berganti. Jadi pemerintah yang sekarang misalnya bisa menetapkan jadwal, tapi belum tentu itu jadwal yang bisa dilaksanakan oleh presiden yang seterusnya. Karena presidennya udah berbeda. Ya kan, kalau presiden yang sekarang sampai Oktober dan setelah Oktober sudah berganti presiden orang lain. Bahkan ketika pelaksanaan pilkada dilakukan, presidennya bukan lagi presiden yang sekarang, tapi presiden baru hasil Pilpres 2024 yang lalu. Jadi ini menarik bagaimana presiden yang baru itu ya katakanlah misalnya tepat setuju dengan ya penetapan jadwal yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya gitu. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga bagi saya menimbang satu dan dua tadi itu, putusan MA itu bertentangan sendiri dengan tujuan dan alasan mengapa mereka membatalkan ketentuan KPU. Sebab menurut mereka, ketentuan KPU itu mengakibatkan tidak adanya ketetapan jadwal. Justru, ya putusan MA ini yang membuat ketetapan jadwal itu tidak di dalam kuasa KPU, yang mengakibatkan justru makin tidak pasti sebetulnya cara menghitung ya batas minimal usia calon kepala daerah yang dimaksud itu sebagai persyaratan gitu. Sebab kalau kita seperti yang sekarang misalnya, kita nggak tahu nih kira-kira kapan ya presiden atau pemerintah menetapkan jadwal pelantikan ya untuk hasil pilkada 2024 November yang akan datang. Nah, kan makin tidak pasti. Jadi tujuan MA membatalkan atau argumen alasan MA membatalkan ya ketentuan KPU yang sebelumnya dengan membuat ketentuan baru yang justru bertentangan dengan tujuan yang mereka inginkan, yaitu bagaimana membuat sebuah ketetapan itu bersifat pasti ya, tidak ragu-ragu, tidak ambigu dan sebagainya gitu. Nah, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, secara umum di Indonesia ini semua ya lembaga negara yang pejabatnya dipilih dengan persyaratan batas usia minimal itu umumnya dihitung dengan kapan penetapan calon bagi pejabat negara yang mencalonkan diri pada instansi tertentu. Misalnya seperti penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu maupun DKPP, syarat minimal batas usia mereka untuk dinyatakan lolos sebagai calon adalah ketika ada penetapan calon bagi calon komisioner baik KPU maupun Bawaslu maupun DKPP. Begitu juga dengan komisioner-komisioner yang lain, entah itu mungkin KPK, KY, ya, dan sebagai ombudsman dan sebagainya. Bahkan boleh jadi batas usia minimal calon hakim Mahkamah Konstitusi juga dihitung berdasarkan ya penetapan atau jadwal penetapan calon gitu, atau bahkan mungkin ya, saya tidak tahu persis nih, jangan-jangan juga seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung itu cara ngitung batas minimal usianya itu
oleh panselnya dilaksanakan setelah adanya penetapan jadwal bagi calon ya hakim Mahkamah Agung yang lolos gitu. Jadi ini kali menurut saya ya, sepanjang informasi yang saya terima, yang saya dapatkan, ini kali pertama ada apa namanya itu ya, institusi negara yang diisi dengan persyaratan batas minimal usia yang cara menghitungnya itu adalah di pelantikan, bukan di penetapan calon bagi pejabat negara di instansi negara yang dimaksud. Tapi is okay lah karena sudah ada ketetapan ya. Sekarang ada perdebatan apakah ketetapan ini akan diperlakukan pada 2024 atau diberlakukan setelahnya, karena memang di putusan MA itu tidak ada yang menegaskan bahwa putusan ini harus dilaksanakan 2024. Jadi masih ada kemungkinan ia dilaksanakan di tahun atau di pilkada setelahnya. Tetapi setidaknya ya putusan ini membuat hangat kembali karena konon katanya ya putusan ini akan melenggangkan salah satu ya kerabat dari atau keluarga dari Presiden Pak Jokowi. Jokowi untuk terlibat di dalam pilkada yang berkebetulan usianya pas 30 tahun kalau dihitung per Desember 2024 yang akan datang. Apakah untuk itu? Apakah demi tujuan itu? Apakah ini seperti kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Kita tunggu lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualangan Pak Ade, petualangan kekuasaan dan keserakahan terus berjalan. Kalau kemarin MK itu mah Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Ya ipar juga udah, tinggal anak. Kita nunggu aja nanti untuk cucu apa yang mau dirubah. Apakah undang-undang kepala desa supaya bisa di bawah 5 tahun juga jadi calon. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sekali kekuasaan itu lancung, tidak akan ada remnya. Itu yang kita alami. Dan semakin hari, semakin mendekati hari pergantian kepemimpinan, kita disuguhkan begitu banyak drama, begitu banyak kerusakan. Tapi kata buzzer-buzzer nggak apa-apa. Lanjutkan terus, terbaik sepanjang sejarah. Tidak ada tandingannya. Ya, untuk kejahatan membajak demokrasi, membajak undang-undang, mengangkangi aturan memang tidak ada bandingannya. Saya harus katakan itu. Meskipun saya tahu ancaman ada di mana-mana. Ya, biasa ketika seorang menjadi otoriter, maka hukum menjadi alatnya. Korbannya adalah mereka-mereka yang berani bersuara. Dan itu sedang terjadi, maka tidak banyak orang berani bersuara. Harapan kita untuk Indonesia yang lebih demokratis semakin jauh panggang dari api. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan dada yang bergemuruh, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena praktek kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang otoriter, itu tidak bisa dihindari. Dan perlu kita catat, semua pemimpin otoriter pasti populis, pasti punya wajah yang Innocenza della Costa, alias wajah yang innocent, ya, bertipe kebapakan, ya, hampir semua. Sebut saja Hitler, Mussolini, Pak Harto, semua sama. Wajahnya dingin, sangat populis, merakyat, semuanya mereka itu hampir semuanya sama. Sangat dicintai rakyat pada awalnya, sangat mengagumi, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada sisi-sisi gelap kekuasaan. Apakah nanti ini akan menjadi perubahan yang lebih baik di bawah Pak Prabowo? Kita sama-sama berdoa. Tapi kalau kita tidak rebut kembali demokrasi kita dari keganasan, nafsu kekuasaan, mari kita sama jogetin saja. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Begitu kan? Mereka. Jelang Pilkada serentak 2024, situasi atau suasananya itu jadi mirip-mirip seperti Pilpres 2024 karena sama-sama diawali dengan perubahan batas usia calon.
Coba kita ingat-ingat, jelang Pilpres 2024 itu kan MK membuat keputusan yang pada intinya MK mengubah aturan syarat usia calon yang sebelumnya minimal usia 40 tahun itu kemudian diubah boleh di bawah 40 asal pernah menjadi kepala daerah Atau sedang menjadi kepala menjabat, ya. daerah. Nah itu di pilkada gitu ya, ini giliran MA. Yang di Pilpres ada MK, di pilkada ada MA yang intinya juga sama, mengubah aturan syarat batas usia calon yang sebelumnya diputuskan ada aturan bahwa syarat pencalonan itu minimal berusia 30 tahun gitu ya, itu kemudian diubah sama MA boleh di bawah 30 tahun saat mendaftar atau saat dicalonkan. Sehingga dengan putusan ini MA kemudian meminta KPU untuk segera mengubah aturan-aturan yang sebelumnya sudah diputuskan oleh KPU. Jadi KPU kan punya aturan gitu ya, syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu minimal 30 tahun dihitung saat si calon ini ditetapkan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Tapi bagi MA gitu ya, harusnya hitungannya itu bukan saat calon ini ditetapkan atau maju sebagai calon. Harusnya minimal syarat usia 30 tahun itu dihitung saat si calon ini nantinya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Coba kalian jadi KPU, betapa membingungkannya gitu ya aturan KPU nanti gitu, karena syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Itu kan sudah benar pasti gitu ya. Syarat untuk maju sebagai calon. Tapi kalau hitungannya dihitung saat si calon ini dilantik, artinya kan seolah-olah nggak ada calon. Nggak usah pilkada sekalian gitu. Iya, sudah pasti jadi orangnya. syaratnya itu adalah syarat gubernur dan wakil gubernur. Langsung dilantik gitu. Jadi misalkan nanti Kaisang maju gitu ya, nggak usah jadi calon, langsung dilantik aja sama KPU. Nggak usah pemilihan sekalian gitu. Ya, karena nggak ada syarat calon gitu. Kalau syarat calon kemudian memuat usia minimal 30 tahun saat dia dilantik, itu kan bukan syarat usia, bukan syarat calon gitu. Iya, syarat pelantikan. Syarat gubernur. Kan iya gitu. Jadi syarat menjadi calonnya udah nggak ada gitu. Diubah menjadi syarat menjadi gubernur. Ya, tapi sekali lagi ini mirip dengan MK gitu ya, situasinya mirip. Dulu kan MK juga sama, minimal kan usianya 40 tahun, tapi kemudian diubah boleh di bawah 40 asal pernah menjadi kepala daerah. Ini di MA kurang lebih ya juga sama, boleh di bawah 30 tahun asal hampir 30 tahun atau nanti dibelantikan sudah 30 tahun. Ini orang, kalau orang Indonesia yang nggak khawatir soal aturan yang diubah-ubah kayak gini, kayaknya kalian perlu introspeksi diri gitu. Karena aturan yang sudah diubah, aturan negara, aturan yang disepakati bersama oleh banyak pihak sebelumnya kemudian bisa diubah dan ditaati dengan cara-cara yang sangat-sangat instan, ini bagi saya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Karena kalau aturan-aturan aja bisa diubah gitu ya, maka ke depan aturan apa lagi yang akan diubah? Jangan-jangan aturan usia kalian juga akan diubah. Ya, kalau kita ngelihat putusan dari MA ini yang nantinya gitu ya, syarat usia calon itu dihitung ketika si calon itu ditetapkan atau dilantik sebagai terpilih, calon terpilih atau gubernur atau wakil gubernur, itu kan seperti mencoba mengakomodir atau memberikan jalan kepada Kaisang agar bisa maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada serentak 2024. Karena kebetulan sekali gitu ya, Kaisang ini kan kelahiran 25 Desember 1994. Jadi usianya hari ini itu 29 menjelang 30 tahun. Kebetulan ada aturan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu minimal 30 tahun gitu. Padahal Kaisang udah dikit lagi nih, Desember udah 30.
Sementara gitu ya, sementara pencalonan itu kan di bulan September. Iya. Pemungutan suara atau pemilihannya itu di bulan November. Kaisang belum ulang tahun, belum 30, tapi hampir gitu. Jadi harus dilantik dulu. Desember dia udah 30, makanya aturan MA mengubah agar syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur itu nantinya dihitung ketika si calon dilantik. Nah, pelantikan nanti itu kan sekitar bulan Desember memang. Kebetulan sama seperti bulan kelahirannya Kaisang. Sehingga Kaisang meskipun tidak berusia 30 tahun ketika mencalonkan, dengan putusan MA ini sekarang dia sudah bisa maju gitu, karena nanti pencalonannya itu menyesuaikan, pelantikannya menyesuaikan dengan ulang tahunnya Kaisang. Kalau ulang tahun Kaisang 25 Desember ya udahlah, pelantikan 26. Mau libur mau apa, pokoknya pelantikan. Kalau bisa nanti tanggal merah yang hari-hari Natal itu ganti, Natalnya diundur aja. Jadi aturan negara udah kayak main-main gitu ya, kayak aturan keluarga yang kapanpun bisa diubah dan terserah yang punya gitu kan. Salam NKRI. MA ubah batas usia kepala daerah, Jokowi tanya MA atau yang gugat. Wow, Pak Jokowi ternyata lagi produksi film drama Korea yang kedua ya Pak ya, dengan judul Maling Teriak Maling. Waduh, tuh judul TOP BGTB banget Pak, karena sesuai dengan karakteristik Anda, Maling Teriak Maling. Kenapa saya katakan judulnya Maling Teriak Maling? Karena gini ya Pak ya, waktu masalah MK pun Anda jawabnya saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Silakan tanyakan ke yang menggugat, silakan tanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusinya. Itu kan jawaban Anda. Dan sekarang pun Anda di MA pun jawabannya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada pemilu 2024 kemarin saat Pilpres, Anda justru gitu ya, memberikan karpet merah kepada anak Anda, Gibran Rakabuming, untuk maju menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Anda sampai melakukan cawe-cawe. Lalu Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa. Bullshit semua itu Pak Jokowi, benar-benar bullshit buat saya ya. Jika memang benar Anda, ini secara logika goblok ya Pak Jokowi saya katakan, jika memang benar Anda tidak mengetahui masalah MK ya, yang karena yang sudah terjadi, seharusnya Anda sebagai kepala negara itu pertama Anda mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Anda mengingatkan KPU, Bawaslu, dan semua yang terkait pada saat pemilu. Yang kedua, Anda pun mengingatkan anak kesayangan Anda si Gibran Rakabuming dan melarang anak Anda untuk tidak maju di Pilpres kemarin ya. Anda bisa ingatkan, jangan ya Gibran anakku sayang si tukang martabak, itu melanggar konstitusi, menodai marwah demokrasi. Kan bisa Anda jelaskan kepada anak Anda. Tapi pada kenyataannya apa? Anda justru memberikan karpet merah, memuluskan langkah anak Anda. Dan saat ini pun hal yang sama Anda lakukan di pilkada. Anda mau ngomong lagi Anda tidak tahu apa-apa. Anda benar-benar ya, tampang penipu rakyatnya itu bener-bener ya gitu. Pecundangnya itu bener-bener ya Pak Jokowi, memalukan banget ya. Anda ini seorang pemimpin, tapi karakter Anda tidak mencerminkan sama sekali bahwa Anda adalah seorang pemimpin, tapi mencerminkan bahwa Anda adalah seorang pecundang yang haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Anda sangat jelas dan terang-terangan sudah melakukan nepotisme di bangsa ini. Segila-gilanya Soeharto aja nggak sampai seperti ini Pak Jokowi ya. Jadi saran saya ya Pak Jokowi ya, nanti untuk calon RT juga itu dirubah undang-undangnya minimal 5 tahun. Ya kali aja cucu Anda si Jan Etes mau maju jadi calon ketua RT di kampung saya. Tanggung Pak Jokowi gitu ya. Iya dong, betapa serakahnya seorang Jokowi gitu ya. Pertama, dengan memberikan tokoh nasional kepada anak, istri, menantu, sekalian cucunya tuh si Jan Etes, ya dong. Lalu memberikan karpet merah kepada anak, menantu, dan saat ini anak bungsunya. Ya. Terus kalau ada yang mengatakan kehadiran Gibran dan Kaisang
adalah cerminan generasi muda. Ya, itu benar sekali. Ya, kehadiran Gibran dan Kaesang mencerminkan generasi muda yang cacat moral, cacat mental, cacat hukum, cacat etika, yang tidak memiliki adab. Itu yang saya katakan, ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang merubah mindset generasi muda bahwa semua bisa dicapai dengan mudah jika menjadi anak seorang presiden. Sementara untuk rakyat biasa, jangan pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Untuk rakyat biasa, jangan pernah bermimpi untuk bisa memiliki kekuasaan. Itu yang terjadi di negeri ini. Indonesia tidak baik-baik saja saat ini. Dan ini yang terjadi adalah rentetan dari pemilu Pilpres 2024 kemarin dan akan terus berlanjut di pilkada nanti. Pertanyaan saya kepada Anda, Pak Jokowi, ya, ketika Anda memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming dan sekarang kepada Kaesang, apa prestasi anak Anda selama ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Kaesang? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran? Dia pernah jadi wali kota Solo. Hah? Gibran menjadi wali kota Solo bisa melakukan ini, itu karena semua yang ada di sekitar, ya, itu takut. Karena dia anak seorang presiden. Jadi Gibran menggunakan fasilitas nama besar bapaknya untuk menjadi seorang wali kota. Itu bukan sebuah prestasi, Pak Jokowi. Apa yang sudah Gibran dan Kaesang berikan untuk bangsa ini? Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan Kaesang untuk bangsa ini? Hah? Hanya anak kecil, buah karbitan yang dipaksa matang belum pada waktunya. Ya, itu yang Anda lakukan. Ya, Anda benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan dan benar-benar memalukan, Pak Jokowi. Ya. Terus untuk rakyat Indonesia, dengan adanya semua ini, skenario yang dilakukan oleh Jokowi secara TSM, masih mau pilkada mendukung Kaesang? Masih mau? Hah? Apa? Kaesang tuh nggak lebih hanya bisa gini nih, politik santuy gitu ya, politik riang gembira gitu kan, cuman bisa gitu sambil megang fotonya apa boneka teddy bear gitu ya. Seorang pemimpin, kita mencari seorang pemimpin, ya, bukan pelawak, Pak Jokowi. Mendingan saran saya, Anda suruh tuh anak Anda si Kaesang, si Gibran jadi pelawak aja, gabung di Sri Mulat. Kira-kira Sri Mulat mau gak ya nerima Kaesang sama Gibran? Gitu ya, bukan menjadi pemimpin di negeri ini yang cuma bisa foto sambil megang monyet, megang kepala, garuk-garuk gitu ya. Memalukan banget sih anak-anak Anda itu, bener-bener ya, krisis moral, krisis etika buat saya. Salam NKRI. Nggak mungkin terasa normal, nggak mungkin oleh siapapun. Jelas oleh pendukung Anies dan Ganjar enggak, karena dari sebelumnya emang itu yang ditentang. Tapi untuk yang juga memilih Prabowo Gibran, nggak mungkin terasa wajar. Kok bisa setiap kali, how convenient, kebetulan banget setiap kali yang anaknya Pak Jokowi ini pengen maju, aturannya diubah, kok bisa gitu. Kemarin-kemarin kenapa nggak pernah ada usaha untuk ngubah? Guys, ada lagi nih berita yang mengagetkan. Tapi nggak juga sih, karena baru sama dengan yang kemarin, nggak ada bedanya. Paman MK meloloskan ponakannya. Nah, sekarang guys, MA, Mahkamah Agung, ubah aturan batas usia calon gubernur. Kaesang bisa maju pilkada Jakarta walaupun usianya saat pendaftaran belum genap 30 tahun seperti yang sudah diatur oleh KPU. Berarti sama dong sama yang kemarin, ye. Ya deh, terserah, gua mah nggak mau mikir, nggak mau lagi komentar deh. Udah habis kata-kata, gue cuma mengucapkan astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita biarkan saja, kita wis nggak tahu deh, gua bingung. 3 hakim MA dilaporkan ke Komisi Yudisial karena ubah syarat usia calon peserta pilkada. Ya bagus dong, pasti ntar tuh ya dipecat. Tapi keputusannya masih lanjut. Tahu nggak kepanjangannya dari MK sama MA?
Kalau MK ini menolong kakak, kalau MA Menolong menolong adik. adik. Kalau berita-berita kayak gini mah gua nggak banyak komentar, cuma satu nih. Percuma. Ya. Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA, iya kan? Bukan urusan saya itu, saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga, tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Gue pengen tahu sih nih, mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Lu sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan gak suka gak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat, bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang nih kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Nah, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini? Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Hai guys, selain keputusan MA yang membuat kontroversi akibat perubahan usia untuk mencalonkan di pilkada nanti, mungkin ada beberapa hal yang ketutupan nih dari itu. Ada beberapa peraturan yang direvisi juga. Contoh peraturan pertama adalah RUU TNI dan Polri. Dimulai dari TNI dulu ya. Jadi RUU TNI ini disetujui lah sama DPR. Apa sih pasal-pasal yang krusial? Yang pertama mengenai batas usia pensiun. Jadi sebelumnya menurut pasal UU TNI kan pensiun itu di umur 58 tahun. Tapi untuk revisian yang baru itu menjadi 60 sampai 65 tahun batas untuk pensiun. Nah, itu tuh dicantumin di pasal 53 Undang-Undang TNI. Nah, yang kedua yang krusial adalah mengenai pasal 47 ayat 2 RUU TNI yang mencakup isi bahwa prajurit TNI yang aktif itu dapat menduduki kelembagaan di negara maupun kementerian. Dan untuk RUU Polri sama, dalam pasal 30 ayat 2A dan B diatur bahwa usia pensiun itu bukan lagi 58 tahun melainkan 60 sampai 65 tahun. Nah, hal ini makin krusial lagi didorong di pasal 30 ayat 4 bahwa usia pensiun Kapolri itu bisa diperpanjang melalui keputusan presiden. Yang ketiga, Polri bisa mengawasi dan memblokir ruang cyber. Hal ini dituangin di pasal 14 ayat 1 huruf B. Untuk yang ketiga, Polri itu bisa melakukan penyadapan. Hal ini juga dituang di pasal 14 ayat 1 huruf O RUU Polri. Yang keempat, Kapolri itu diizinkan menjadi intelijen. Hal ini diatur pada pasal 16B ayat 1 di draft RUU Polri yang memberikan kewenangan untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelkam. Tahu apa yang ditakutin dari RUU Polri ini? Yaitu kewenangan spionase dan sabotase. Hal ini juga bisa mendukung dari RUU penyiaran, yaitu dibungkamnya masyarakat. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang RUU penyiaran. Udah gue bahas sih di video tersendiri. Di RUU penyiaran itu ya, kita sangat dibatasi lah. Apa-apa harus lapor ke KPI. Kita mau nyampein sesuatu di media sosial harus melalui KPI. Dan pada intinya RUU penyiaran adalah menyabotase kebebasan pers. Dan itu juga kita harus kawal terus. Nah, yang ketiga ini ada keputusan presiden yang menyetujui bahwa ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Hal itu diatur dalam PP nomor 25 tahun 2024 yang ditandatangani dan disetujui presiden itu pada tanggal 31 Mei 2024. Sebenarnya hal ini nih ada pembelaannya dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya, katanya menurut beliau hal ini tuh menjadi efektif karena melihat organisasi keagamaan kan mempunyai background organisasi, dan ini tuh termasuk bentuk dari mencerminkan Undang-Undang 45 tentang mensejahterakan rakyat lah. Akhirnya hal ini tuh dipikir menjadi wadah untuk masyarakat lebih maju lagi. Yang keempat adalah kebijakan tapera itu tetap akan dilakukan walaupun banyak kontroversinya. Sebenarnya tapera ini kan tabung perumahan rakyat ya. Katanya kan gaji-gaji itu pada dipotong sekitar 3%. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau gajinya memang di rata-rata UMR dipotong 3%, dihitung nih sampai 50 tahun, itu tuh baru mencapai 90 juta. Hal ini nggak menjadi efektif karena sebenarnya kan banyak prioritas lain, kebutuhan lain gitu. Terkadang ada orang-orang yang sudah mempunyai rumah juga gitu. Jadi hal ini sebenarnya mengundang kontroversi, apalagi di kalangan buruh ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus menjadi highlight di negara kita, bukan cuma keputusan. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita kawal juga. Ada beberapa pasal-pasal yang mungkin kalau kita lihat lebih lanjut, peraturan di pasal ini bisa aja merugikan kita. Jadi jangan sampai kita lengah. Ya, saya kira memang setiap orang punya hak untuk mencari keadilan, terutama untuk bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Salah satunya gubernur, bupati, dan wali kota ya. Tapi memang yang harus diperhatikan oleh para pengeksekusi keadilan, salah satunya misalnya Mahkamah Agung, ini kan proses sudah berjalan. Kemarin calon perseorangan sudah mendaftarkan diri, di mana syarat untuk mencalonkan diri itu untuk wali kota dan bupati kan 25 tahun, gubernur 30 tahun. Ini kan proses sudah berjalan. Saat ini ada verifikasi faktual. Tiba-tiba putusan Mahkamah Agung ini seakan-akan memberikan kabar baik bagi orang yang belum umur 30 tahun. Itu menunjukkan bahwa putusan ini tentu tidak adil. Yang kedua, ini putusan yang kemudian menimbulkan kebingungan-kebingungan karena di situ tidak menyebutkan kapan ini berlaku. Beda dengan MK. MK menyebutkan bahwa putusan mereka berlaku dalam Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Agung tidak menyebut apakah ini berlaku dalam Pilkada serentak 2024 ataupun tidak. Dalam konteks itulah kemudian bagi saya putusan Mahkamah Agung ini pastinya akan diperdebatkan, akan dipersoalkan, dan akan menjadi sesuatu yang dianggap cukup serius ya terkait dengan tahapan pilkada yang sedang akan berjalan. Saya kira di situ poinnya. Kalau dibaca babnya, bagiannya, dalam semua PKPU terkait mengenai usia, itu adalah persyaratan calon. Sehingga kita tinggal menggunakan akal sehat. Kapan sih orang mulai jadi calon? Logikanya Bung Kodari betul bahwa kemudian pada saat mau dilantik, dia masih calon. Tapi kan apakah kemudian menegasikan masa-masa sebelumnya itu bukan calon? Kan itu yang aneh. Yang menurut saya malah benar adalah kalau aturan sekarang menyatakan setelah dilantik, itu harusnya diubah menjadi penetapan calon. Kalau patokannya adalah pada saat dilantik, itu bukan syarat pencalonan, itu syarat pemenang. Itu logika akal sehat saja. Putusan ini hanya menguntungkan bagi satu orang saja, yaitu Kaesang, anaknya Jokowi. Kan, sudah kuduga kan? Ku bilang juga apa? Ada yang masih ingat nggak postinganku tentang calon wakil wali kota Solo yang masih usianya 25 tahun? Dari partai mana itu? Perasaan sepi-sepi aja ya. Giliran Kaesang maju, dor, rame. Ini pasti nih cawe-cawenya Pak Jokowi nih yang diuntungkan hanya Kaesang. Pasti. Ya memang kan kesalahan semuanya ada pada Pak Jokowi dan keluarga aja. Yang lain enggak. Meskipun yang lain ada tuh yang ngajuin usianya 25 tahun ada. Tapi ya selagi dia bukan keluarganya Pak Jokowi mah gak apa-apa. Tapi kalau ini Kaesang, si tukang pisang, masalah. Pasti ini politik dinasti. Pasti ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, misalkan ini isu benar nih. Benar nih isunya si tukang pisang itu mau nyalonin jadi cagup, cawagup, wali kota dan lain sebagainya, terserah apalah itu. Kalau misalkan dirasa si tukang pisang belum mumpuni, belum mampu, dirasa belum pantas menjabat, ya sudah loh, nggak usah dipilih. So simple kan? Tapi kalau misalkan hasilnya ternyata
gede dan dia lolos, ya jangan salahkan keluarganya lagi. Itu kan karena masyarakat masih percaya. Masih pilih, ya. Tapi kalau misalkan memang belum pantas, ya sudah loh, nggak usah milih. Simpel kan? Tapi balik lagi, kesalahan hanya pada Pak Jokowi dan keluarganya. Titik. Yang lain aman sayang, aman. Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh, gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Ya, mudah-mudahan Pak Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Nggak bisa Pak Zul kan Kaisang, udahlah biar itu dulu, kira-kira gitu. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang. Udah bisa Pak. Iya tuh siapa yang katanya gitu. Yang apa tuh, yang gugat gitu ya, gitu. Sekarang udah boleh Pak, gugat. Jangan Pak Jul. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi terkait dengan keputusan MA yang mengubah syarat usia untuk Pilgub, dan dari usia 30 tahun lalu dirubah bahwa itu bukan masuk 30 tahun masuk dalam syarat sebuah syarat pencalonan, atau usia 30 tahun pada saat mencalonkan atau pada saat ditetapkan sebagai calon, tetapi justru 30 tahun pada saat dilantik. Dan hal ini telah menggugah sekian banyak orang dari berbagai elemen masyarakat, memberikan tanggapan yang beragam, dan ya cukup banyak yang memberikan tanggapan yang negatif terkait keputusan MA ini. Sehingga ya ada yang harus mengatakan bahwa keputusan MA ini mirip dengan keputusan MK. MK kali lalu telah meloloskan Gibran, sedangkan MA ini meloloskan Kaisang sepertinya. Sehingga ada yang memplesetkan bahwa MK itu adalah mahkamah kakak, sedangkan MA itu mahkamah adik. Ada juga mengatakan bahwa MK itu menolong kakak, dan juga MA itu menolong adik. Sehingga ya ini menjadi sebuah informasi yang cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, karena sepertinya keputusan MA ini agak mirip dengan keputusan MK kali lalu pada saat menjelang Pilpres. Dan apakah benar keputusan MA ini akan hasilnya juga sama seperti keputusan MK kali lalu yang meloloskan Gibran dan bahkan terpilih menjadi wakil presiden? Apakah hal yang sama juga akan dialami oleh Kaisang dengan keputusan MA ini? Kaisang maju dan juga akan terpilih menjadi seorang calon gubernur ataupun wakil gubernur, baik itu di DKI atau mungkin di daerah lain. Baik, para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody else.